Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu semua, sebelum acara praktik baik hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon petunjuk, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu semua, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang praktik baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran sosial emosional dan game edukasi. Bapak Ibu semua, ini dilihat dari judul pembelajaran kali ini. Itu di situ ada sosial emosional, berarti nanti ada hubungannya antara guru dengan guru, guru dengan murid, dan juga murid dengan murid. Seperti itu. Terus nanti setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan game edukasi, permainan pembelajaran, artinya di situ pembelajaran. Terus di dalamnya, terutama kegiatan ini, nanti dimasukkan sebuah permainan atau game edukasi. Sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, terlebih dahulu kesepakatan kelas. Bapak Ibu semua, kemarin setelah acara diseminasi bersama saya, apakah Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas dalam kelas? Sudah. Di antaranya tentang apa Bapak Ibu? Kebersihan. Tentang kebersihan. Terus kedisiplinan masuk kelas dan lain-lain, ya. Saya hanya mengulang bahwa kesepakatan kelas di situ dibuat secara bersama-sama. Kalau perlu tidak usah terlalu banyak. Tujuannya anak-anak biar mengingat dan yang penting dijalankan. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas kali ini sebetulnya harusnya dibuat secara bersama-sama. Tapi saya mencoba membuat dulu, barangkali nanti waktunya terlalu lama. Kalau ada yang perlu ditambahkan, tidak apa-apa ditambahkan. Kalau tidak ada yang tidak setuju, boleh dirubah. Ya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas kita kali ini, yang pertama, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Artinya, pada waktu saya berbicara, Bapak Ibu silakan mendengarkan. Nanti gantian, pada saat Bapak Ibu berbicara, saya juga teman yang lain juga mendengarkan, seperti itu. Semangat Bapak Ibu? Oke. Berarti tidak perlu dirubah, ya. Yang kedua, mengangkat tangan terlebih dahulu bila ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ini seperti acara-acara yang sudah. Nanti bila ada waktu atau sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian yang ingin bertanya silakan bertanya, baik dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari tengah, dan Bapak. Nanti mengangkat tangan terlebih dahulu, saya akan berusaha yang mana yang angkat tangan terlebih dahulu, di situ yang nanti akan saya berikan kesempatan. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat, baik. Nomor 3, boleh meninggalkan ruangan atau keluar sebentar bila ada kepentingan. Keluar sebentar, di situ catatannya keluar sebentar, bukan keluar terus tidak kembali. Itu namanya bukan keluar sebentar. Keluar sebentar itu misalnya Bapak Ibu terasa haus sekali, di sini nggak bawa minum, boleh minum sebentar ke belakang, ke dapur atau ke kantor, boleh. Atau yang mau kepentingan ke belakang, boleh, seperti itu. Terus yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas itu contohnya apa Bapak Ibu? Tidak gaduh sendiri, tidak bertual-tuil sama teman misalnya, ya, seperti itu. Oke, konsentrasi, menjaga ketertiban kelas biar pembelajaran berjalan dengan lancar. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ada tambahan?
Yang pertama, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Menerapkan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Ini pada kelas Bapak Ibu semua. Ini termasuk kalimat baru di kurikulum Merdeka. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan apa belum? Kira-kira Bapak Ibu? Sudah, ya, sudah. Nanti di slide berikutnya di situ ada penjelasan yang lebih lengkap pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sudah. Yang kedua, memahami fun learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti kita di sini akan mencoba memasukkan game dalam pembelajaran. Artinya di situ ada fun learningnya, pembelajaran yang asik, yang menyenangkan. Nanti ada beberapa pilihan, misalnya bahasa Indonesia tentang bermain peran, misalnya. Terus untuk IPAS di situ ada bermain peran juga, tetapi dengan gaya bermain yang berbeda. Terus matematika juga nanti akan kita simulasikan, contohnya game edukasi yang berhubungan dengan matematika, seperti itu. Yang ketiga, mensimulasikan penerapan game edukasi dalam pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran di kelas bersama anak-anak kita, bersama murid-murid kita, nanti kita di sini disimulasikan. Maaf Bapak Ibu, nanti di sini ada banyak gerak, ya, ada banyak gerak biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Yang keempat, menyusun desain pembelajaran memanfaatkan game edukasi. Nah, nanti di belakang nanti juga ada susunan bagaimana kita menyusun RPP secara ringkas saja nanti. Terus di dalamnya kegiatan inti terutama kita masukkan game edukasi yang kita harapkan. Yang kelima, mempraktikkan fun learning atau pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan game edukasi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, ini kalau yang nomor 3 kita simulasi di ruangan ini, gitu, oke. Kalau yang nomor 4 maksudnya adalah RPP dari Bapak Ibu atau modul ajar yang Bapak Ibu buat itu misalnya mau menggunakan game edukasi nanti dimasukkan di kegiatan ini, seperti itu. Yang kelima, mempraktikkan, berarti mempraktikkan langsung di dalam kelas bersama murid-murid yang Bapak Ibu mampu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Ya, saya lanjutkan, ya. Pembelajaran sosial dan emosional itu di situ ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Inti pembelajaran sosial dan emosional itu yang tadi disingkat dengan PSE. Di dalam PSE itu ada KSE, kompetensi sosial emosional. Kompetensi nomor artinya Bapak Ibu? Kemampuan, ya. Jadi kemampuan untuk bersosial dan emosional di dalam pembelajaran sosial emosional, gitu maksudnya. Yang pertama, kesadaran diri. Ini dari urutan ada 5 ini, sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan semua, ya. Tetapi dengan kalimat yang baru yang berada di kurikulum Merdeka, ini sekilas terlihat asing, ya. Padahal sudah dilaksanakan. Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri itu sebuah tindakan yang merupakan kesadaran dari Bapak Ibu semua atau dari siswa-siswi di kelas tanpa harus mempertimbangkan nanti saya kalau tidak melakukan itu dihukum. Seperti itu. Itu kesadaran diri. Contoh yang lebih jelas, misalnya dari Bapak Ibu guru. Contohnya apa Bapak Ibu? Kesadaran diri. Yang itu saya lakukan, tetapi saya di dalam hati yang seperti saya katakan kemarin ada perasaan biar saya tidak dihukum, biar saya dipuji oleh kepala sekolah, atau memang itu memang tugas saya, gitu. Yang pertama, ada yang bisa kasih contoh Bapak Ibu? Membantu temannya untuk menyelesaikan tugas. Itu betul, tapi itu nanti masuk lagi ke yang nomor 3, ya. Bapak Ibu misalnya untuk Bapak Ibu kesadaran diri, contohnya Bapak Ibu
dari rumah bangun pagi kemudian sampai Jangan sampai terlambat. berusaha untuk sampai di rumah itu sebelum waktu sekolah. sebelum waktu apa? Absennya habis. Berarti Bapak Ibu berusaha masuk jam 7, 7:05 menit, 7:10 menit. Kalau sudah 7:13 menit atau sudah gugup, gitu kan? Itu berarti Bapak Ibu sudah ada kesadaran diri, terutama untuk hal kedisiplinan. Sudah, oke. Nanti kemudian masuk ke dalam kelas. Yang Bapak Ibu lakukan masuk dalam kelas biasanya pertama apa? Mengkondisikan. Setelah mengkondisikan, ingat kepada Tuhan. Apa itu namanya? Berdoa, ya, berdoa. Itu berdoa yang Bapak Ibu lakukan bersama siswa-siswi Bapak Ibu semua, itu merupakan salah satu kesadaran diri. Baik dipimpin oleh Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu mau memerintahkan siswa untuk berbagi tugas, boleh seperti itu bisa ya, bisa diatur oleh Bapak Ibu sendiri. Mau dipimpin sendiri boleh, mau dipimpin ketua kelas boleh, mau secara bergilir seperti itu boleh. Itu kesadaran diri yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri itu adalah misalnya ya, di hati Bapak Ibu itu ada apa namanya? Ada kontrol. Ini sebelum masuk ke emosi Bapak Ibu, di situ ada manajemen diri, mengontrol. Saya kasih contoh misalnya di dalam, nanti misalnya ada contoh Bapak Ibu dengan murid atau murid dengan murid. Saya kasih contoh misalnya di dalam ruang kantor misalnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Di dalam ruang kantor dulu. Misalnya manajemen diri. Misalnya Bapak Ibu begini. Pada saya masuk ke kantor, itu di meja saya ada sapu. Padahal kita semua tahu sapu seharusnya tidak parkir di atas meja misalnya. Oke. Terus di hati saya, karena saya dari rumah memang sudah agak banyak masalah misalnya, saya terus marah-marah. Nah seperti itu. Marah-marah, sapu tak buang misalnya. Itu berarti contoh yang tidak menunjukkan manajemen diri. Untuk bersikap sesuai dengan manajemen diri berarti harus seperti apa saya? Nah, diambil secara pelan-pelan, ditaruh. Mungkin kalau saya tahu yang naruh sapu di situ, misalnya, saya akan memberikan apa? Sedikit teguran. Tidak masalah itu, Bapak Ibu. Saya memberikan sedikit teguran, tapi bukan berarti saya harus marah-marah. Memberikan teguran. Misalnya Bu Dita yang ngasih sapu di meja saya, berarti saya harus ngasih teguran. Misalnya, Bu Dita kok naruh sapu di tempat saya? Itu ada apa? Misalnya gitu. Terus Bu Dita jawabannya gimana? Bisa ya? Lupa tadi tuh buru-buru belum absen saya baru ingat. Iya lupa. Oke, nggak apa-apa. Terus diingat-ingat ya. Kalau setelah nyambut terus ditaruh di tempatnya. Begitu juga Bapak Ibu dengan siswa di dalam kelas atau di halaman di ruang olahraga misalnya. Nah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak tahu kesalahan itu disengaja atau tidak. Kita berusaha untuk mengontrol diri, mengontrol emosi, ucapannya biar tidak menyakitkan orang lain, baik guru dengan guru dengan murid, nanti bisa murid dengan murid. Manajemen diri, mengontrol istilahnya, mengontrol diri kita. Sampai di situ Bapak Ibu? Ya, Pak. Bisa dipahami, Bisa. Kita belajar bersama-sama di sini untuk memahami satu persatu. Yang ketiga, kesadaran sosial. Nah ini tadi jawaban Bu Surya itu sudah betul.
tapi itu jawaban Bu Sundia lebih masuk ke yang nomor 3. Misalnya guru dengan guru, gitu, Sudah ada Ketik. sama. Nah, seperti itu. Misalnya saya berangkat sekolah, terus rencana hari ini akan olahraga, gitu. Terus saya sudah bawa kaos, tetapi teman saya Pak Bowo yang rumahnya jauh dari Purworejo kebetulan lupa tidak bawa kaos misalnya. Sikap kesadaran diri saya yang harusnya muncul di hati saya bagaimana? Misalnya, nah, karena saya rumahnya dekat, misalnya, sudah saya menawarkan kepada Pak Bowo. Pertama menawarkan, barangkali Pak Bowo mau, saya ambilkan. Barangkali sebelum saya menawarkan Bu Ayu atau Bu Amri, malah saya bawa 2, sudah nggak usah ambil. Berarti saya nggak usah jadi ambil berubah. Kayak gitu, itu contoh kesadaran sosial untuk guru dengan guru. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Misalnya saya hari ini ada acara menulis cerpen dari Bapak Ibu yang diperintahkan oleh Pak Kepala Sekolah misalnya. Teman saya Mas Dio bawa pulpen, Bu Dita bawa 2. Sikap sosial yang ditampilkan oleh Bu Dita misalnya meminjamkan 1 untuk Pak Dio misalnya ya. Kalau di kelas bersama murid juga sama. Ini sudah perilaku yang biasa kita lakukan sebetulnya. Di dalam kelas kalau ada teman dari anak-anak ada yang tidak bawa ballpoint, tidak bawa pensil, pada waktu pelajaran menggambar tidak bawa pewarna, itu sudah biasa saling meminjam. Betul Bapak Ibu. Itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Yang keempat, keterampilan berelasi. Berelasi itu apa Bapak Ibu? Menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini karena kita belajar di lingkungan sekolah, misalnya di lingkungan kantor, lingkungan kelas, berarti keterampilan berelasi. Bagaimana saya menjalin hubungan dengan orang lain. Saya kasih contoh biar lebih jelas lagi. Misalnya dalam persiapan Popda, misalnya Pak Trigito akan melatih anak-anak untuk main bola voli misalnya. Terus Pak Trigito akan disuruh Pak Kepala Sekolah ngambil 1 teman, misalnya Mas Dio misalnya. Nah, pada saat mereka bekerja sama, Pak Trigito merasa tidak nyaman dengan Mas Dio misalnya. Tidak nyamannya pada beberapa hal ya, karena Mas Dio serak-seret, terus misalnya berangkatnya selalu siang dan lain-lain itu misalnya. Nah, ketika seperti itu Pak Trigito itu merasa tidak nyaman. Yang pertama disalahkan dari Pak Trigito pribadi, yang harus dibenahi apanya dulu Pak Trigito kira-kira? Tidak boleh menyalahkan Mas Dion, tidak boleh menyalahkan diri. Gimana? Begitu lebih diutamakan lakukan sendiri aja. Oh, lebih mengutamakan kemampuan sendiri. Betul. Terus yang lain begini Pak Trigito. Pak Trigito tidak boleh langsung menyalahkan Mas Dio. Mencari alasan. Yang perlu diutamakan adalah klarifikasi dari Pak Trigito sendiri. Kok Mas Dio tidak bisa bekerja sama dengan saya secara tepat waktu? Kenapa ya? Pak Trigito yang harus merefleksi diri. Ada apa ini? Nah, untuk mencari jawabannya berarti Pak Trigito harus apa? Dari Pak Trigito sendiri. Oh, Pak Trigito ternyata ngasih perintah ke Mas Dio kurang jelas atau dan lain-lain seperti itu. Itu keterampilan berelasi seperti itu, dan contoh-contoh lain dari Bapak itu misalnya seperti itu. Untuk di dalam kelas misalnya siswa harusnya duduknya A dengan B, C dengan D, harus seperti itu terus. Misalnya Bapak Ibu guru mau memindah,
kamu duduknya sekarang dengan F, yang ini kok mau. Itu contoh bukti dari siswi Bapak Ibu yang belum mempunyai keterampilan berelasi. Tapi dari beberapa pengalaman yang lalu, anak ditukar tempat duduk, mau apa tidak Bapak Ibu? Mau saya. Kadang mau, sebagian Oke, berarti seperti itu. Sebagian mau, sebagian tidak. Untuk besarannya lebih yang mana itu belum dicek. Oke, tapi saya sendiri juga pernah mengalami sebagian mau, sebagian tidak. Yang mau itu berarti yang sudah mempunyai keterampilan berelasi. Saya duduk dengan siapa? Oke. Bekerja sama dengan kelompok si A, si B, oke, siap. Gitu. Tapi kalau yang belum mempunyai keterampilan berelasi, duduknya harus dengan itu, nanti kelompok belajarnya juga harus dengan itu. Gitu. Makanya tugas di sini dari Bapak Ibu guru adalah melatih bagaimana siswa-siswinya bisa mempunyai keterampilan berelasi. Sekarang kerja kelompok dengan kelompok putri, putra, putri, siap. Besok Mas Dio bekerja kelompok dengan Pak Trigito, Pak Selamat, siap. Seperti itu. Itu adalah tugas dari Bapak Ibu semua untuk melatih bagaimana anak-anak mempunyai keterampilan berelasi, keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain tanpa memandang ini perempuan, ini laki-laki, ini beragama Islam, ini Kristen, ini suku Jawa, ini suku Dayak. Biar tidak seperti itu. Oke? Kita semuanya sama di sini belajar. Dilanjut ya Bapak Ibu. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab setelah beberapa proses. Misalnya kita diajarkan oleh Pak Kepala Sekolah untuk mentaati aturan, untuk melatih Popda, melatih MAPSI, dan lain-lain. Terakhir, kita menerapkannya kepada siswa-siswi atau kita lomba dari Bapak Ibu guru semua yang sudah dilatih, kemudian di acara lomba antar guru satu kecamatan, Bapak Ibu semua ada yang lomba pingpong, ada yang lomba badminton, dan lain-lain. Itu sebuah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sudah mendapat tugas, sudah berlatih ya, tidak asal-asalan. Saya kira sudah berlatih. Terus kemudian diterapkan di lokasi, misalnya di lapangan kali kaca, di lapangan Wonosobo. Itu contoh dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu untuk Bapak Ibu guru. Kalau contoh di kelas misalnya seperti apa Bapak Ibu? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dari murid-murid. Contohnya ketika anak sudah ditawari jadwal piket, ya, otomatis dia harus melaksanakan itu. betul itu. Di antaranya itu melaksanakan tugas yang sudah disepakati bersama. Itu untuk urusan pekerjaan misalnya, ya. Untuk urusan pembelajaran banyak sekali Bapak Ibu. Ketika kelompok belajar sudah mengerjakan, biasanya seperti tadi mempresentasikan. Seperti tadi saya kalau menjelaskan ada presentasi. Nah, presentasi biasanya maju semua. Kenapa maju semua itu? Biar tidak keren. Iya. Mengerti semua bertanggung Dari jawab. semua kelompok itu biar merasa bertanggung jawab. Kalau memang sudah betul, ya berarti seolah alhamdulillah. Kalau ada kesalahan, mereka semua tahu kesalahannya di mana. Dari 4 atau 5 anggota yang tadi semua ikut bertanggung jawab atas hasil kerja yang tadi dikerjakan bersama-sama itu. Ya, oke. Itu misalnya dalam presentasi. Misalnya dalam tugas yang lain sama. Ketika mengerjakan LKPD, asesmen, itu yang dikerjakan oleh siswa tadi, itu sebuah pengambilan keputusan dari hati nurani mereka, dari siswa-siswi. Yang saya tahu dari materi kayak gini, ya sudah saya tulis seperti ini, gitu, oke? Itu sebuah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sampai di sini, ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Tidak ada? Saya lanjutkan, tentang fun learning. Perlukah? Perlu. Perlu. Tujuannya untuk apa?
Memotivasi siswa. Memotivasi siswa, boleh. Mengurangi ketegangan, boleh. Menghidupkan suasana. Menghidupkan suasana dan masih banyak alasan yang lain ya. Fun learning, pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan bisa dibuat dari Bapak Ibu, guru kelas, guru mapel, PJOK, PAI, gitu, oke. Refleksi Bapak Ibu. Apakah menurut Bapak Ibu siswa sudah merasa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Sebagian sudah, sebagian belum. Seperti itu. Kalau saya sendiri jawabnya seperti itu Bapak Ibu. Sebagian sudah, sebagian belum. Saya rasa kalau sudah semua terus senangnya anak kadang apa? Ada hubungannya dengan permainan. Ketika mereka harus mengerjakan soal matematika misalnya yang aslinya tidak tahu jawabannya, mereka harus nyontek kanan kiri. Saya kira itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi anak. Gitu, ya. Di sisi lain mereka sedih kenapa mereka tidak bisa mengerjakan. Di sisi lain senang. Senangnya apa? Bisa nyontek ke sana kemari, gitu. Ada sisi senang, ada sisi tidaknya, gitu, oke. Berarti kalau seperti ini, apakah menurut Bapak pengamatan Bapak Ibu, siswa sudah merasa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Belum sepenuhnya. Berarti kadang senang, kadang tidak atau belum. Oke. Yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu rencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Rencananya apa Bapak Ibu? Ada asesmen awal dulu. Ya. Sukanya apa? Ye. Atau sampai mana pemahamannya? Ye. Kalau sudah nanti metodenya. Ya. Barangkali anak belum paham dikasih mainan karena belum tahu materi ya tambah nggak tahu juga. Walaupun itu happy. Ye. Cuma dari asesmen nyambung ke metodenya. Ya. Berarti intinya dari metode atau media yang digunakan terus nanti nyambung ke yang tadi saya sampaikan pada inti pembelajaran. Di situ berusaha untuk menyematkan atau memasukkan game edukasi di dalamnya. Meskipun tidak semua pembelajaran harus dimasukkan game, itu oke. Kadang suatu waktu dimasukkan game, juga tidak tiap hari seperti itu. Itu contoh untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Karakteristik anak SD sukanya, ini sesuai dengan falsafah yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa dari Ki Hajar Dewantoro di situ mengatakan bahwa kodrat anak adalah bermain. Kodrat anak itu bermain. Jadi bagaimana kita harus ngimbangi, itu kalimatnya ngimbangi. Di dalam pembelajaran anak tetap bermain, tetapi diusahakan senang, seperti itu. Yang pertama, suka bermain, bergerak, bernyanyi, dan berimajinasi. Bermain kalau kita lihat ya, misalnya di kelas tidak ada permainan. Nanti pada waktu jam istirahat, kita lihat anak-anak sebelum pembelajaran, jam istirahat dan pulang sekolah. Mereka kebanyakan adalah bermain, gitu. Terus bergerak di sini maksudnya adalah gerakan dari bermain tadi. Terus ada bernyanyi, ada berimajinasi. Berimajinasi itu apa? Iya, angan-angan. Makanya dari dulu ditanya anak kecil, terutama dari TK, SD kelas 1 atau kelas rendah, bahkan sampai ke kelas tinggi, itu selalu ditanyakan, cita-cita kamu jadi apa? Itu karena anak kecil itu masih suka berimajinasi. Meskipun asli kan ada aneh nggak memungkinkan, tapi saya cita-cita akan jadi menteri. Padahal nggak tahu menteri itu kayak apa, posisinya di mana. Tapi kata orang menteri itu kan keren, gitu. Jadi saya,
cita-cita saya jadi pilot. Mereka sudah tahu berarti pilot itu orang yang banyak terbang, sementara saya pikiran anak-anak itu kalau semakin banyak terbang berarti dia memang banyak senangnya gitu. Dia nggak pernah berpikir untuk masuk ke situ bagaimana, belum sampai gitu, oke. Terus yang kesukaan yang lain melakukan aktivitas fisik. Kalau Bapak Ibu lihat pada saat jam istirahat kemudian masuk, begitu masuk nanti anak-anak itu berkeringat, ini bagian. Nah itu contoh bukti bahwa mereka senang melakukan aktivitas fisik. Fisiknya bisa bermain bola, sepak bola, voli, kasti, lari-lari dan lain-lain. Terus dipuji dan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Dipuji dan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah ini untuk pujian dan pemberian hadiah atau penghargaan ini ada sisi negatif, ada sisi positifnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberikan pujian atau hadiah terlalu berlebihan, nanti menimbulkan efek tidak baik pada teman yang lain. Saya kasih contoh, oke? Misalnya di tempat kelas saya ada 20 anak. Ketika 2 anak bisa mengerjakan soal matematika yang lain tidak bisa semua, kemudian saya kasih pujian sebuah tepuk tangan, itu wajar, biasa, oke? Tetapi yang 2 anak itu saya kasih uang, dan kebetulan saya di samping saya ada permen, saya kasih permen dan uang jajan. Itu nanti perasaan teman-teman lain yang tidak mendapatkan hadiah dari guru itu akan merasa seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Perasaan cemburu ada, terus marah ada, terus iri ada. Jadi malas. Iya. Yang jelas itu menurunkan minat untuk belajar Bapak Ibu. Ya, jadi memberikan hadiah atau penghargaan itu sekedar ujian saja, ujian. Kalau perlu di situ ada tepuk salut misalnya. Oke. Bahwa itu sudah mendengar tepuk salut kemarin? Coba. Oke, coba. Misalnya dari awalan seperti biasa, oke. Tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, misalnya Bapak Ibu guru Ahmad bisa mengerjakan tugas atau yang lain, kemudian Bapak Ibu memberikan, coba kasih tepuk tangan untuk Ahmad. Nah, kita berlatih sama-sama Bapak Ibu. Tepuk salut, Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, sekali lagi misalnya tepuk salut untuk Bu Nadia. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, seperti itu. Itu untuk tepuk salut. Nah, ketika untuk memberikan misalnya ya, memberikan satu kelas sebuah penghargaan. Misalnya di situ ada lagi misalnya tepuk cinta misalnya, oke? I love you, Pak. Biasanya seperti ini. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, Love besar. Nah, misalnya saya belajar dengan Budita. Berarti Berarti gini. terakhir, I love you. Gitu. Yang nggak ada gandengannya ada apa? Ya langsung orang, Pak. Cuma bisa kita, misalnya saya jajari dengan Budita ya enggak. Ayo, Mas. Misalnya Mas Lambert dengan Mbak Nadia sama saya, berangkai. contohnya saya ulang saya, oke? Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar. Besar segini, kalau lo sedang segini. I love you. Sudah bukan sekedar lo, Sudah tapi I love
kalau menurut Bapak Ibu ini mungkin tidak semua, oke? Tidak semua anak itu suka bekerja kelompok. Buktinya apa Bapak Ibu? Kadang kalau yang disuruh kerja kelompok langsung serak-serak itu menunjukkan bukti bahwa mereka suka. Tapi kalau disuruh kerja kelompok ada yang kayak malas gitu. Iya, malas. Iya malas. Berarti dia menginginkan aslinya itu sudah pokoknya ada tugas bekerja sendiri lah. Semampu saya seperti apa? Nah itu ciri-ciri anak yang tidak suka bekerja kelompok seperti itu. Oke. Terus suka berpikir konkret. Ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Diberi contoh. Oke. Kalau saya bilang Ya, misalnya daun itu ada 5 jenis. ada 5 jenis misalnya. Ada yang model menjadi, menyirit, melengkung, sejajar, terus berduri misalnya. Itu saya harus apa? Ambil contoh. Nah, untuk ngambil contoh misalnya Bapak Ibu jauh dengan kebun, di materi kan ada. Di materi ada, misalnya Bapak Ibu sedang bawa laptop, ditunjukkan. Itu artinya anak berpikir konkret, misalnya seperti itu. Kalau saya sedang cerita yang SD atas, misalnya ya, daerah Bowongso, daerah mana? Daerah atasan. Kalau Bapak Ibu menerangkan pohon kelapa, nah berarti Bapak Ibu guru di situ harus bertanggung jawab. Paling tidak membawa alat peraga gambar pohon kelapa seperti itulah. Ini betul. Iya. Dari Bapak Ibu sudah biasa seperti itu. Kenapa? Tidak ada. Iya, karena di daerah atas itu tidak ada pohon kelapa. Mereka tahu pohon kelapa mungkin kalau turun ke daerah sini terus ke pantai misalnya. Jadi itu Bapak Ibu yang di sana juga seperti itu. Anak-anak berpikir konkret. Bapak Ibu menerangkan ke sana kemari tentang pohon kelapa. Dan tahunnya anak belum tahu pohon kelapa seperti apa. Kamu sudah pernah tahu? Belum. Sudah ada bayangan? Belum. Tapi saya sudah pernah lihat di TV sekilas ada pohon kayak kelapa gitu. Kelapa sekilas Kayak kelapa. Ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu bisa menunjukkan gambar dengan pelan seperti itu. Oh, pohon kelapa itu seperti ini. Ini daunnya, ini buahnya, ini tangkainya, ini pohonnya seperti itu. Oke. Terus generasi alfa udah bosan memiliki kontrol diri yang masih rendah. Generasi alfa apa Bapak Ibu? Ini generasi kalau kita baca di ya, itu ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, gitu misalnya. Ya, kalau generasi X ngitungnya misalnya mulai dari tahun 1965 sampai 1975 misalnya. Terus X 75. kalau X itu 65 sampai 76. Berarti saya termasuk saya itu masuk ke generasi X. Di atasnya saya itu berarti sudah masuk ke generasi Y yang mulai 77 sampai 86. Terus setelah itu masuk lagi ke generasi Z sampai ke 2009. Sampai ke 2009. 20 tahun. Iya. Terus generasi alfa ini berarti dari 2010 sampai ke 2025. Sampai 2025. 25 tahun. Berapa tahun sih, Pak? Itu kalau Bapak Ibu baca seperti itu. 15 tahun. Oke, untuk Maksudnya satu generasi alfa. 10, 20. Iya, ini kalau generasi alfa kalau saya baca di situ 2010 sampai 2025. 2010 sampai 2025. Iya. 15 tahun. Iya. Jadi kalau ngitungnya anak kalau tidak salah 2014 tahun atau 15? Kalau 2010 iya, sekarang 11 tahun. 14 tahun ya. Nah, itu yang masuk generasi alfa seperti itu. Ciri-cirinya di situ mudah bosan. Seperti putra putri Bapak Ibu misalnya di rumah punya mainan mobil-mobilan baru berapa hari berapa minggu
ini akhirnya rodanya kemana, nanti bodinya kemana, itu karena mudah bosan. Termasuk anak laki-laki yang cewek mainan boneka yang tangannya dilepas, itu karena sudah merasa bosan. Pinginnya berapa hari, berapa minggu ganti lagi pinginnya gitu. Itu karena sifat yang mudah bosan itu. Terus memiliki kontrol diri yang masih rendah. Ini untuk berhati-hati beda sekali dengan orang tua. Betul. Ini memiliki kontrol diri yang masih rendah. Itu ciri-ciri dari generasi alpha. Selanjutnya, bagaimana mengajar anak SD? Mengajar atau mendidik anak SD yang penting dilakukan pertama kali oleh guru adalah membangun interaksi dan kedekatan emosional. Interaksi itu apa Bapak Ibu? Hubungan. Interaksi itu hubungan, berarti hubungan dan kedekatan dengan kedekatan emosional dengan murid. Makanya biasanya dalam sebuah acara, ya, dalam sebuah acara atau Bapak Ibu guru menjadi guru kelas yang baru, itu yang dilakukan pertama nopo biasanya kenalan, ya. Bapak Ibu guru di situ selalu mengucapkan pertama kita kenalan. Ada pepatah bilang kalau tidak kenal maka tak sayang. Mereka kenalan dulu, mulai dari Bapak Ibu memperkenalkan dulu dari nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nanti belum sampai ke bintang, ternyata anak-anak sudah tanya, bintangnya mau Pak Guru? Gitu, itu membangun interaksi. Setelah Bapak Ibu guru mengenalkan diri, kemudian siswa-siswi ganti yang mengenalkan. Biasanya di situ perkenalan tentang apa? Ada nama, ada alamatnya di mana. Kalau tinggal di sini misalnya, nama saya Ahmad Ramadan. Rumah saya di Sutran. Seperti itu saja cukup, gitu betul. Karena Bapak Ibu guru di sini sudah tahu semua. Oh, Sutran itu sebelah sana. Itu masih masuk di Perboto. Nama saya Siti. Alamat saya sama Bumi. Oh, sama Bumi dia sudah tahu. Seperti itu. Hanya sekitar seperti itu, tapi itu sudah membangun interaksi dan kedekatan emosional. Paling tidak nanti pada waktu pembelajaran Bapak Ibu memanggilnya sudah dengan nama. Yo, Ahmad, maju ke depan mengerjakan tugas. Orang, weh. Contoh yang belum menggunakan membangun interaksi dan kedekatan emosional. Berbeda, misalnya dari Bapak Ibu semua di dalam kantor atau di ruang kepala sekolah, misalnya, ya. Misalnya saya mengundang Pak Tri, atau hanya Pak, atau hanya Hei, gitu saja sudah berbeda. Ini betul. Kalau di situ banyak orang laki-laki, saya mengundang Pak, pada saat ini saya mengajak ke sana. Noleh semua. Ya kadang bisa noleh semua, kadang bisa nggak ada yang boleh, gitu. Apa sih? Seperti Bapak Ibu diundang oleh murid-murid dari itu. Bu siapa? Itu menulis blog tapi bu siapa? Gitu kan? Itu artinya sebuah panggilan atau pertanyaan yang belum jelas, belum spesifik, gitu kan? Kecuali panggilan sudah Bu Amri, Bu Amri langsung ada apa? Kalau banget ya Pak. Iya. Beda lagi nanti kalau Bu Cynthia, anak apa Cak Ayu? Beda lagi jawabannya. Jadi itu sebuah interaksi yang emosional dari seorang guru. Begitu juga saya pakai Pak Tri. Ya paling tidak Pak Tri itu paling tidak kan nama panggilannya sudah jelas. Mungkin kalau Pak Tri gitu, itu terlalu panjang. Pak Tri, nggak efisien Pak Kabur. Pak Tri pergi. Saya panggilnya secara singkat saja, Pak Tri panggilan. Hanya satu ya Pak Tri. Pak Tri, nah misalnya Pak Tri langsung noleh, nggak harus nolehnya nunggu saya panggil Pak Tri itu kan tidak. Oke, seperti itu. Itu contoh membangun interaksi dan kedekatan emosional. Gitu.
baik antara guru, artinya guru dengan murid, guru dan murid, maupun antar murid, berarti murid dengan murid. Itu. Selanjutnya, seperti apa fun learning? Contoh fun learning itu seperti apa? Ada bermain, ada kuis, ada tebak-tebakan, ada terus learning by doing atau belajar sambil melakukan. Kalau saya kemarin melihat di jurnal refleksinya Budita, itu anak-anak disuruh mengamati apa? Perubahan wujud zat. Terus kemudian saya melihat lagi mana bentuk daun yang menjadi, mana bentuk daun yang menyirip, seperti itu. Nah, itu contoh belajar sambil melakukan. Jadi tidak hanya katanya, kata guru seperti ini, kata guru seperti ini. Nah, itu bagus sekali kemarin yang dilakukan oleh Budita. Saya ngintip di mana itu jurnalnya kemarin. Nah, itu. Nah, dari bermain, kuis, bermain berarti contohnya bermain peran, terus bermain menangkap bola dan lain-lain. Ada kuis misalnya kita menggunakan laptop misalnya, ya. Terus ada tebak-tebakan itu apa? Nah, bahasa Jawa ini apa tebak-tebakan? Berjekan. Misalnya menggunakan tebakan perkalian. Seperti Bapak Ibu menjelang anak-anak pulang itu, nah itu termasuk tebak-tebakan. Contoh game edukasi. Ini ada beberapa game. Nanti kalau cukup kita pelajari semua satu persatu. Kalau tidak, paling tidak dari beberapa game ini kita bisa belajar bersama-sama, ya. Yang pertama, game Simon berkata. Ini cara bermainnya, boleh Bapak Ibu yang memandu. Untuk pertama mungkin Bapak Ibu dulu, ya. Bapak Ibu dulu yang memandu di dalam kelas. Untuk selanjutnya kalau anak-anak sudah paham, ini bisa tugasnya dilempar ke anak-anak, bisa ketua kelas, bisa ketua guru, bisa yang lain-lain. Misalnya, Anda adalah Simon dalam game ini. Misalnya dalam permainan ini saya menjadi Simon, okay? Anda adalah Simon dalam game ini. Setelah beberapa putaran, Anda dapat memilih siswa lain untuk menjadi Simon. Ini setelah beberapa putaran, karena ini putaran pertama, saya menjadi Simon, okay? Pilih tindakan dan ucapan dengan lantang Simon berkata. Tindakan itu nanti yang akan saya sebutkan. Lalu anak-anak harus melakukannya. Anda dapat melakukan tindakan itu saat mengatakan atau sekedar mengatakannya. Misalnya di sini. Saya mengatakan, oke, saya Simon, oke. Simon berkata, berdiri. Jadi Bapak Ibu harus berdiri. Oke. Simon berkata, duduk. Bapak Ibu duduk. Simon berkata, angkat tangan kanan. Simon berkata, angkat tangan kiri. Simon berkata, turunkan kedua tangan. Nah, Simon itu boleh hanya memerintahkan, boleh sambil bergerak sesuai aba-aba. Itu Simon, ya. Saya sebagai Simon. Nanti kalau saya sudah memahami, misalnya murid-murid semuanya sudah paham, saya bisa melemparkan tugas kepada sebelah kanan untuk mengucapkan kata-kata itu dalam satu kelompok. Itu, oke. Saya ulangi lagi misalnya. Saya masih menjadi Simon, oke. Simon berkata, pejamkan mata. Simon berkata, buka mata. Nah, seperti itu. Saya bisa hanya berbicara tok, tukang perintah boleh, saya ikut praktek juga boleh. Itu Simon. Bisa dipraktekkan? Yuk, dari kelompok Budita, Mas Dio, Usul, coba. Yang mau jadi Simon siapa? Simon ini yang kebetulan laki-laki. Oh, oke, Mas Dio jadi
Simon berkata, Ikut nggak Pak sini Pak? Gimana? Sini nggak usah dulu. Oh, tidak Nggak usah. usah dulu. Simon berkata, angkat tangan kanan. Simon berkata, turunkan tangan kanan. Nah, seperti itu. Nah, Simon boleh pemerintah tok, boleh ikut melakukan. Itu Simon. Coba yang lain, kelompok tengah, Bu Amri yang jadi Simon coba. Bebas. Simon berkata, ucapkan A. A. Ucapkan D. D. Simon berkata, angkat kedua tangan. Tahan 5 detik. Simon berkata, turunkan kedua tangan. Itu Pak. Oke, sudah? Sakit, oke? Sudah. Nanti ya, kalau sudah bersama anak-anak seperti itu, iya. Anak-anak nanti menggunakan kata-kata yang semakin banyak. Berarti bebas terserah anak mau memerintah kelompoknya atau mungkin satu kelas gitu Pak. Iya, bebas dalam satu kelompok tergantung yang diucapkan oleh Simon. Itu suruh apa? Misalnya suruh angkat kaki, ya angkat kaki. Mati Yang jangan tidak. celek. Ini di sini. Simonnya. Ini di sini kan semuanya Ini kok pernah Bapak Ibu yang Nalar. gaya pikirnya sudah Iya. ya. Nanti kalau anak-anak di situ banyak sekali yang tidak konsentrasi. Kalau dipraktekkan, Simon berkata, tutup mata. Oh, masih mau digobat sebelum tahu. Nah, itu yang tidak konsentrasi itu nanti yang bisa tersingkir, bisa diberikan hukuman ringan. Hukuman ringan itu bisa suruh nyanyi, suruh apa. Nanti jadi permainannya hidup. Dilanjut ya, Bapak Ibu. Itu game Simon berkata. Sekarang game katakan padaku. Buatlah daftar kategori seperti warna, makanan, transportasi, hewan dan lain-lain. Itu sudah saya berikan contoh, nanti kita simulasikan. Tempatkan siswa ke dalam tim yang terdiri dari 2, 3 atau 4 anak. Ini sudah 3 kelompok, oke? Sudah 3 kelompok. Minta mereka untuk memilih kategori berdasarkan apa yang mereka sukai atau pilih salah satu secara acak. Nanti misalnya secara acak saya tutup, kemudian Bapak Ibu ngambil, seperti itu boleh. Atau Bapak Ibu guru yang langsung bagi tugas boleh, seperti itu, oke? Jika siswa memilih kategori hewan, guru dapat mengatakan katakan 5 hewan liar, atau katakan 5 hewan berkaki 4, atau katakan hewan yang bersayap, misalnya. Oke, saya kasih contoh misalnya. Misalnya, selamat dan pagi coba tolong ambil saya. Nah, ini yang bersatu. Ini yang bersatu. Nah, setelah semua mendapatkan, kita sudah ada datanya segini-segini. Siswa memiliki waktu 1 menit untuk menyelesaikan 1 menit untuk menyelesaikan soal berapa yang dikasihkan Bapak Guru, Bapak Ibu Guru. Misalnya jangan terlalu banyak ya. Kalau di situ misalnya 5. Coba dari kelompoknya Budita. Makanan. Berikan 5 contoh makanan yang terbuat dari ketela. Lebih gedung, combro, nokos Singkong crispy. Itu ngitungnya siswa memiliki waktu 1 menit untuk menyelesaikan. Ini 1 menit lumayan lama. Berarti setelah diberikan pertanyaan, Ya. lalu berdiskusi untuk menyebutkan 5 makanan itu. Iya. Nah, Tidak langsung spontan Pak. mau spontan boleh, mau dirembuk dulu boleh karena waktunya untuk 1 menit kan lumayan lama. Nanti untuk menyebutkan 5 tadi dalam waktu 1 menit harus seperti 5. Oke. Kalau ngitung waktu berarti setelah Bapak Ibu guru mengucapkan kalimat terakhir yang diucapkan tadi, nah itu mulai sudah dihitung waktu ini. Ya. Coba untuk kelompok tengah. Hewan.
Sebutkan 5 hewan bersayap. Burung. Ayam, Ayam, Entok. burung, endok, angsa, angsa, bebek, bebek, merpati, burung. burung. Itu, oke. Itu malah Burung ada telak. 9 menit. Pakai roti apa? Transportasi. Transportasi, oke. Sebutkan contoh 5 transportasi darat. Hewan bersayap. Bis. Bis, Truk. Mobil. truk, sepeda, oke. Sepeda motor, Sepur, Kereta api. kereta api. Nah, itu saya kira malah belum sampai 1 menit itu, oke. Kapal. Itu contoh dari game katakan padaku. Jadi kalau untuk mempermudah, katakan padaku ini misalnya tentang tadi untuk Pak Tri, ini transportasi berarti nyambung dengan kipas, gitu deh. ya. Untuk kelompoknya berita makanan, ini nyambung juga dengan kipas juga, misalnya, gitu deh. Hubungan manusia tentang makanan. Kelompoknya Bu Amri Hewan, tentang hewan, itu juga nyambung juga dengan kipas. Nah, seperti itu, oke. Jadi Transportasi, PKS. lebih mudahnya daftar kategori sudah dipersiapkan dulu dari Bapak Ibu. Mau warna, mau makanan, mau transportasi, mau hewan, mau pakaian, mau alas kaki, misalnya seperti itu di kategorinya disiapkan dulu dari Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya anak-anak memilih baju, sebutkan contoh baju apa misalnya? Adat. Sebutkan contoh baju adat. Soalnya adat mana. Begitu, oke. Maksudnya ini ada warna, makanan, transportasi hewan. Ini kan contoh daftar kategorinya. Nah, ini disiapkan dulu dari Bapak. Seperti itu, oke? Dilanjut ya. Yang selanjutnya game rantai alfabet. Sambil memegang bola, ucapkan sepatah kata. Lemparkan bola ke siswa lain. Ini tadi saya sudah menyiapkan bola. Mas Diot kalau diambil di belakang Komputer. Pembicaraan. Ini tadi sudah diambil. Nah, di situ ada bola. Kita simulasinya menggunakan bola yang agak besar saja. Itu tadi sudah saya siapkan bola voli. Jadi nanti nangkepnya biar tidak terlalu sulit. Kalau ada bola kecil-kecil nanti barangkali bola kenapa nggak begitu jelas. Sudah pakai pembesar. Saya ulangi cara bermainnya. Sambil memegang bola, ucapkan sepatah kata. Ini untuk simulasi. Maaf Bapak Ibu harus berdiri di sini. Ya. Untuk biar lebih, biar lebih mengenal. Ini kan Bapak. Berdiri lempar bola. Ucapkan sepatah kata, lemparkan bola ke siswa lain. Siswa yang menangkapnya mengucapkan sebuah kata. Saya ulangi, ya. Sambil memegang bola, ucapkan sepatah kata, lemparkan bola ke siswa lain. Siswa yang menangkapnya mengucapkan sebuah kata yang dimulai dengan huruf terakhir dari kata sebelumnya, kemudian melempar bola ke teman. Setiap siswa yang tidak bisa memikirkan sepatah kata pun dalam waktu 10 detik dieliminasi. Eliminasinya berarti Duduk lagi. Duduk. Gitu. Kalau misalnya dalam lingkaran, berarti keluar dari lingkaran dan duduk. Gitu. Berarti saya kasih contoh dulu. Saya melemparkan sambil mengucapkan. Nanti berarti dengan melanjutkan kata-kata yang saya ucapkan. Misalnya saya bilang makan. N. Berarti huruf terakhirnya kan N. Bisa melanjutkan? Cari kata depannya N. Ya, bisa. Ya. Iya, terserah. Yang penting Nama hewan, nama makanan, apapun. nama hewan, nama makanan, nama apa. Yang penting huruf terakhir yang diucapkan oleh yang melempar bola tadi. Tapi Huruf terakhir yang dilempar menjadi salah dia menjadi huruf pertama bagi Pak Trigito. Iya. Misalkan dia siapa yang dilempar bola sama Pak Dio. iya, tapi untuk melempar jangan model ngecok. Misalnya saya Oh, enggak jadi saya mau saya saya pandangannya ke arah Bu
dia tapi saya melempar ke sana itu ngesot ya. Itu berarti terlalu banyak kesalahan di dalam permainan itu. Kalau saya mau melempar ke Mas Dio, ya saya tetap pandangannya ke sana. Jadi orang pandangannya ke sana, saya itu Ngapusin apa? ya, itu namanya pengecoh ya. Yuk coba makan Nasi. Enak banget. T. Oke. Tendang. Bebas. 10 detik Pak, 10 detik kami. toge boleh, enggak boleh, bebas. Tendang. Oh, Nah, yang bebas. gunung. Kopi. Ikan Berarti G. Nah, itu. Ikan. Kan kopi. Oh iya salah juga. Tangkap. Opa. Enak. Yuk, terus. Ayo, Enak. Balik ke balik. Jadi apa? Kaos. Kaos. Ah. Soto. WC. Enak. Minum. Manis. Kuping. Wah, ini bahasa apa? Iya. Asik deh. Asik deh. Hati. Harimau. Udah. Oke, terima kasih. Nah, itu contoh game ranting alfabet. Ya. Saya kira itu diterapkan di kelas itu anak-anak juga sangat ramai. Itu misalnya di kelas dibentuk menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok, yang main salah satu kelompok dulu dengan menggunakan waktu 10 detik. Ini lama-lama itu lama-lama ada yang tersingkir gitu. Sisa satu itu yang pemenangnya dari kelompok satu. Kelompok itu yang terbaik. Nanti ganti lagi kelompok yang lain juga seperti itu, ada yang tersingkir tapi menggunakan waktu beneran ya. Jadi misalnya memang sudah 10 detik lebih tetap tersingkir. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh game kelibatan angka. Anda bisa menunjuk siswa secara random. Siswa yang ditunjuk harus berhitung dengan angka, dan pada siswa dengan kelipatan 4 mereka dapat mengatakan boom. Adapun kelipatan 4 yaitu ini untuk rekap kelipatan 4 kan ada 4, 8, 12, 16, 20, 22, 32 dan seterusnya. Itu untuk rekapnya. Jika dimasukkan dalam permainan maka jadinya seperti ini. 1, 2, 3
3, 4, 5. 4 bumnya apa? Nah, itu yang merupakan kesalahan contoh kayak gitu. Anak-anak banyak mengalami kesalahan di situ karena tidak konsentrasi. 1, 2, 3, boom. Kan 4-nya sudah boom. Tapi yang sini kebanyakan habis 3. kayak gitu. 5, 6, 7, boom. Nah setelah boom, saya harusnya kan 9. Tapi saya biasa melakukan kesalahan, saya mengucapkan 8. Nah itu yang mengucapkan kesalahan itu yang mendapatkan hukuman. Hukumannya ringan-ringan saja. Itu bisa dimodifikasi misalnya dengan boom yang disebutkan yang kesalahan tadi. Misalnya Bapak Ibu sedang pembelajaran penjumlahan misalnya. Tadi yang melakukan kesalahan saya hampa. Coba Bapak Ibu praktek simulasi di sini. Simulasi. Berdiri. Maju Oke. ke Ini misalnya jadi satu kelompok saja, oke? Jadi Oke. satu kelompok. Saya tidak ikut misalnya, ya. Satu kelompok ada 8 anak. Coba saya perintahkan kelipatan game kelipatan angka dengan kelipatan 6 dimulai dari Budita. 1 2, 3, 4 5 boom. Boom. 1, 7 lanjut Pak 7, 8, 8, 9 10, 11, boom. 13 14, 15, 17 Boom. 19 20 21 22, 23, 24. Nah Ini contoh kesalahan. Maksudnya yang main ini, yang main. Kalau mau dihukum silakan dihukum. Kalau tidak yang 26 itu ditulis 24 atau 24 ditulis. Gitu. Terus nanti cari kesalahan lagi. Ada tetap kesalahan, ada kesalahan. Nanti tulis lagi. Terus kemudian karena ini pembelajaran penjumlahan, silahkan ini dikerjakan penjumlahan. Misalnya dimodifikasi seperti itu boleh. Oke. Itu untuk game kelipatan angka. Seperti itu, oke. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke ruang masing-masing. Demikian Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang pembelajaran sosial emosional dan game edukasi. Bagaimana kita menerapkan permainan di dalam proses pembelajaran dengan tujuan yaitu tadi fun learning, pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang Bapak Ibu peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran bersama murid-murid di kelas Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala